seluruh manusia di muka bumi ini punya sidik jari yang berbeda-beda, bahkan untuk kembar identik sekalipun. Petunjuk mengenai sidik jari bisa ditemukan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Penyebutan kata jari jemari dalam ayat ini telah menunjukkan pada manusia bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan identitas seseorang dengan ciri khasnya masing-masing. Sidik jari manusia sesuai dengan ayat tersebut ternyata memang bersifat unik dan berbeda-beda. Sidik jari juga tidak berubah. Hal ini di dunia sains modern baru diketahui pada akhir abad ke-19 yang mendorong peradaban untuk menjadikan sidik jari sebagai penanda identitas seseorang. Sebelumnya sidik jari dianggap hanyalah guratan tanda di kulit jari yang tidak berarti. Peneliti bernama Sir Francis Goley pada tahun 1800-an mengungkapkan bahwa pola lingkaran pada ujung jari seseorang, atau kini kita mengenalnya sebagai sidik jari, ternyata berbeda dan unik di tiap individu. Penelitian yang dilanjutkan juga mengungkap bahwa pola sidik jari seseorang mulai dibentuk saat janin berusia 3 bulan 1 minggu dan sudah terbentuk sempurna 5 bulan sebelum janin dilahirkan. Fakta-fakta tersebutlah yang membuat identifikasi sidik jari kemudian dimanfaatkan untuk investigasi kriminal. Menurut Ben Adrian, dalam buku yang berjudul Amazing Fingerprint, sidik jari adalah guratan-guratan halus yang terbentuk dari lapisan kulit dan membentuk pola tertentu. Guratan ini nampak jelas di bagian ujung jari, tangan, dan kaki. Guratan tersebut sebenarnya ada pada seluruh bagian tubuh karena merupakan lapisan kulit. Hanya saja yang sangat jelas tampak pada ujung jari jemari manusia. Dalam penelitian lain yang lebih maju, sidik jari juga diketahui bisa mengungkap potensi seseorang. Sidik jari dapat mengukur kecerdasan tanpa dipengaruhi lingkungan. Dalam beberapa kesempatan, sidik jari dapat mengungkap potensi atau bakat tersembunyi manusia yang tidak bisa diketahui dengan tes IQ. Bakat yang dimaksud di sini adalah bakat yang dibawa seseorang semenjak dia lahir dan yang diturunkan dari orang tua, bukan bakat yang terkontaminasi atau dipengaruhi oleh lingkungan. Hal tersebut dipengaruhi oleh genetik saat pembentukan sidik jari pada usia janin 13 minggu, sehingga setiap individu memiliki pola yang unik dan berbeda, bahkan kembar identik sekalipun. Dalam tafsir ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan dijelaskan mengenai surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 ini, bahwa ketika Yaum Al-Hisab atau hari perhitungan amal, sidik jari, ujung jari, berperan penting untuk mengungkap seluruh perbuatan yang dilakukan seseorang selama hidup di dunia. Kemudian dibuktikan dengan diberikannya catatan-catatan amal yang berisi catatan malaikat mengenai seluruh perbuatan manusia. Sementara itu, mufasir atau penafsir kontemporer memahami bahwa kata banana yang terkandung di dalamnya memiliki arti sebagai sidik jari. Mufasir yang sepakat dengan penafsiran tersebut diantaranya M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Ali Asyabuni dalam Safwa Al-Tafasir, tak terkecuali Tantawi Jauhari dalam Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Quraish Shihab berpendapat bahwa banana adalah tulang-tulang yang berada di ujung jari-jari tangan dan kaki yang membentuk garis-garis halus serta mempunyai berbagai manfaat yang sangat banyak. Dalam penjelasan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk bahwa begitu malaikat meniupkan ruh pada janin yang akan terlahir ke dunia, maka telah ditetapkan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Petunjuk tersebut dalam ilmu neuroscience modern tampaknya sudah terbukti lewat penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Libet di tahun 1980, ketika eksperimennya menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa otak manusia memang memulai persiapan untuk melakukan tindakan beberapa milidetik sebelum kita secara sadar memutuskan untuk bertindak. Ilmu dan penelitian neuroscience yang terus berkembang membuktikan kalau banyak proses membuat keputusan dan melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh aktivitas otak yang tidak disadari oleh manusia. Tapi dalam eksperimen Libet pun dijelaskan kalau manusia memiliki veto power atau kemampuan untuk membuat keputusan secara sadar membatalkan tindakan yang dipersiapkan oleh otak, sehingga kehendak bebas masih memiliki peran untuk membiarkan manusia memilih keputusan dan tindakan berdasarkan pemahaman dan penilaian moral mereka. Allah telah menerangkannya dalam surat Al-Kahf ayat 29 yang berbunyi, "Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir." Yang ditafsirkan bahwa sesungguhnya Allah memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih keyakinan
dan jalan hidupnya sendiri. Dalam studi psikologi kognitif, beberapa penelitian telah mempelajari proses mental yang berkaitan dengan ingatan, perhatian, dan pengambilan keputusan yang dilakukan manusia. Teori-teori yang dikembangkan seperti misalnya teori kontrol eksekutif, teori disonansi kognitif, atau teori pikiran sosial menunjukkan bahwa meskipun perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman sebelumnya, manusia tetap memiliki kemampuan untuk merefleksikan dan membuat keputusan yang didasarkan pada logika dan moralitas yang diyakini masing-masing individu. Namun, sekali lagi Allah menegaskan kalau setiap keputusan yang dibuat itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia sendiri. Penegasan itu bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, "Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri." Dan surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." Penegasan tersebut sudah terjelaskan dari perspektif saintifik yang membuktikan dan mendukung kalaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia seperti genetika, lingkungan, dan proses otak, tetap manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuat keputusan secara sadar di luar sesuatu yang telah digariskan, dan manusia harus bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan tersebut.